Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi ke-10 tentang Controlling Marketing Strategies and Program. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Beberapa ciri penting dari sistem pengendalian manajemen yaitu: yang pertama, sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Yang kedua, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia, karena pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi, bukan untuk memperbaikinya. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen yaitu agar perusahaan bisa mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengkoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Peranan sistem manajemen. Peranan manajemen pemasaran yaitu mengadministrasikan fungsi manajemen tatap muka dalam marketing mix. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik akan bersifat normal. Pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari: yang pertama, pemrograman. Dalam tahap ini, pihak perusahaan akan menentukan program apa saja yang akan dilakukan dan diperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya ditentukan. Yang kedua, penganggaran. Di dalam tahap ini, anggaran akan dinyatakan dalam satu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang ada, yang digunakan dan berpendapatan yang diperoleh. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengkategorian yang sesuai dengan program yang sebelumnya sudah dilakukan akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Yang keempat, laporan dan analisis. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus proses pengendalian manajemen, agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Struktur organisasi pengendalian manajemen dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Dalam struktur organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi bisnisnya masing-masing. Setiap divisi kemungkinan menghadapi persaingan yang berbeda dibandingkan divisi lainnya. Pengendalian pemasaran.
Pengendalian pemasaran merupakan lanjutan yang wajar dari perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan pemasaran. Sistem pengendalian mengikuti proses dasar yang sama. Ada 6 langkahan pengendalian pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Sistem pengendalian yang dirancang baik dan mencakup umpan balik dari informasi pengendalian untuk individu atau kelompok yang membentuk aktivitas yang terkendali. Yang kedua, menetapkan standar. Standar pengendalian merupakan sebuah target yang terhadapnya kinerja nantinya yang akan dibandingkan. Yang ketiga, mengukur kinerja. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan standar. Di beberapa tempat, langkah ini kemungkinan diperlukan hanya untuk pengamatan visual. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Walaupun kadang-kadang membandingkan kinerja dengan standar itu sulit untuk membuat perbandingan yang diperlukan, misalnya standar perilaku. Beberapa penyimpangan dari standar dapat dibenarkan karena kondisi lingkungan yang berubah dan alasan lainnya. Yang kelima, menentukan alasan penyimpangan. Mengapa kinerja menyimpang dari standar? Karena penyimpangan dapat bergeser menuju sasaran organisasi yang dipilih. Terutama organisasi membutuhkan untuk mencari penyimpangan baik yang datang dari internal maupun perubahan eksternal di antara pengendalian organisasi. Kemudian yang keenam, melakukan tindakan koreksi. Untuk melakukan tindakan koreksi, para manajer pemasaran dapat memilih dari 3 hal ini, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa-apa, yang kedua, melakukan revisi standar, dan yang ketiga, melakukan koreksi kinerja aktual. Jenis-jenis pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengendalian rencana tahunan. Pengendalian rencana tahunan terdiri dari tugas memonitor usaha pemasaran yang sekarang dan hasil-hasilnya untuk memastikan bahwa penjualan tahunan dan sasaran laba akan bisa dicapai. Perangkat yang penting adalah analisis penjualan, analisis pangsa pasar, analisis biaya pemasaran dan penjualan, analisis keuangan, dan mengamati atau melacak sikap pelanggan. Yang kedua, ada pengendalian atas profitabilitas. Pengendalian atas profitabilitas adalah tugas untuk menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan saluran niaga. Analisis kemampuan pemasaran mengungkapkan kegiatan pemasaran yang lebih lemah, meskipun tidak menunjukkan apakah unit-unit yang lebih lemah itu harus didukung atau dihilangkan. Yang ketiga, ada pengendalian efisien. Pengendalian efisien merupakan tugas untuk meningkatkan efisien kegiatan pemasaran seperti misalnya penjualan personal atau perorangan, periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi. Para manajer harus mengamati rasio-rasio penting tertentu yang menunjukkan seberapa jauh fungsi-fungsi tadi dilaksanakan secara efektif. Manajer juga harus memperkenalkan sumber-sumber pemasaran untuk meningkatkan prestasi. Yang keempat, ada pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah tugas untuk menjamin bahwa tujuan strategi dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan yang sekarang. Suatu perangkat yang dikenal sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pemasaran menunjukkan profil efektivitas pemasaran di seluruh divisi atau perusahaan dalam hal filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, informasi pemasaran, perencanaan strategi, dan efisiensi operasional. Studi kasus pengendalian manajemen terhadap PT Selindo. Analisa terhadap masalah pemasaran produk pelunas merek Shell bagi para distributor khususnya dilakukan oleh PT Selindo Jaya, baik dari segi permintaan dari customer, penawaran kepada customer, ketersediaan stok barang, dan proses pengiriman dan after sales service yang diberikan kepada customer, serta yang terkait dengan sistem pembayaran. Pengendalian terhadap sistem pemasaran yang dilakukan oleh orang-orang atau bagian dari suatu organisasi yang terintegrasi terkait dengan pemasaran produk pelunas merek Shell oleh para distributor resmi. Perusahaan penyedia pelumas terpercaya di Jakarta sejak tahun 2000, menyediakan berbagai macam pelumas general dan spesialitis dari berbagai macam merek untuk memenuhi kebutuhan seperti ada pelumas untuk industri, pelumas untuk transportasi, pelumas untuk perkapalan, dan pelumas untuk spesialis
spesial aplikasi. Selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi yang terbentuk di PT Selindo Jaya yang merupakan distributor pelumas resmi untuk merek Shell disusun berdasarkan kebutuhan yang ada. Struktur organisasi yang ada di PT Selindo Jaya dikepalai oleh seorang direktur yang bertanggung jawab atas semua kelangsungan kegiatan perusahaan. Struktur organisasi dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian marketing. Bagian marketing bertanggung jawab terhadap penjualan barang baik yang dilakukan secara tunai maupun yang dilakukan secara kredit. Selain itu juga memiliki tugas untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan dalam mencapai keuntungan. Yang kedua ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab terhadap semua masalah keuangan yang ada di perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah masalah utang piutang, pengelolaan kas, dan semua yang terkait di dalamnya. Yang ketiga ada bagian gudang. Bagian gudang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan stok barang. Yang keempat ada bagian pengiriman. Bagian pengiriman bertanggung jawab terhadap pengiriman barang kepada customer. Tugas bagian ini adalah mengatur jadwal kirim barang, armada pengiriman, serta biaya pengiriman dan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Dengan terbentuknya struktur organisasi di PT Selindo Jaya, maka pendelegasian tugas dan wewenang dapat dilakukan. Setiap bagian dapat menjalankan tugas sesuai dengan otonomi yang diberikan. Otonomi yang diberikan kepada setiap bagian akan menuntut pertanggungjawaban terhadap bagian yang diberi otonomi tersebut. Maka dengan itu akan terbentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang diterapkan khususnya untuk pemasaran produk pelumas merek Shell, di mana pelumas jenis ini merupakan pelumas dengan high quality. Dan selain itu juga banyak sekali persaingan baik dari pesaing domestik maupun pesaing dari asing. Proses pengendalian manajemen yang ada di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrograman. Program atau rencana yang dibuat oleh PT Selindo Jaya dalam mencapai tujuan diantaranya dengan menyusun strategi pemasaran dalam wilayah pemasaran yang telah ditentukan oleh prinsipal pelumas Shell yaitu PT Shell Indonesia. PT Selindo Jaya memasarkannya di daerah Tangerang dan sekitarnya, sehingga mempunyai tim sales yang dipimpin oleh seorang sales manager. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan dari strategi pemasaran yang ada, setiap tim sales membuat database customer yang baik untuk prospek customer maupun customer yang telah menjadi pelanggan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan dan analisis. Para tim sales membuat laporan yang harus dilaporkan setiap minggu dan setiap bulan. Laporan yang harus diberikan kepada manajer pemasaran diantaranya adalah laporan kunjungan customer, laporan analisis customer, laporan database consumer, mulai dari prospek hingga deal customer. Dari laporan database yang ada dapat dianalisis seberapa jauh potensi penggunaan pelumas dan seberapa sering pemakaian atau pergantian pelumas pada mesin yang ada. Laporan kunjungan konsumer dibuat untuk menilai kinerja para sales dalam memasarkan produk. Peranan sistem pengendalian manajemen. Dalam kaitannya dengan pemasaran produk, pelumas Shell di PT Selindo Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar masing-masing bagian atau karyawan dapat mengkonsentrasikan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, dengan ditetapkannya sistem pengendalian manajemen, maka perusahaan dapat mengawasi dan mengetahui informasi tingkat pemasaran dan penggunaan pelumas bagi perusahaan. Yang ketiga, dengan diterapkan sistem pengendalian manajemen, maka pihak perusahaan mengambil langkah yang harus dilakukan jika terdapat permasalahan baik dari pihak intern maupun ekstern. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen khususnya untuk bagian pemasaran dalam pencapaian target penjualan. Solusi dan saran. PT Selindo Jaya telah memiliki pengendalian manajemen yang baik serta sesuai dengan aspek-aspek pengendalian yang ada. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya untuk memperluas pemasaran produk PT Selindo Jaya, menambah sales-salesnya agar lebih banyak dan mencangkup daerah pelosok agar produk semakin baik dikenal di kota maupun di daerah, serta lebih meningkatkan survei di kalangan konsumen untuk perbaiki produk yang telah ada, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar produk lebih diminati dan tidak diragukan kualitasnya.